Kurang kenceng amat ini. Loyo banget. Abang-abang paceklik. Kalau di hadapan Allah biar kelihatan kaya, jadi biar ditambah kaya. Kalau sudah susah, miskin, melarat, merengut aja, kagak resep banget ngeliatnya. Saya aja nggak resep, apalagi Allah. Segitu dikasih sehat, betul? Alhamdulillah nih Tewati udah sehat. Tepuk tangan jamaah tuh. Kemarin malam Kamis jam 3 subuh datang ke sini Cikiran udahan goler-goler di situ. Panas. Alhamdulillah 2 kali Cikiran ya teh ya. Alhamdulillah. Kemarin malam Selasa Abah Cikiran, malam Sabtunya di Wagir, malam Selasanya kemarin di situ. Yang terpenting yakin bahwa Allah dekat dengan ciptaannya. Kita pun yang diciptakannya dekat dengan yang menciptakan. Betul. Kalau merasa jauh mah dia pikir dunia milik dia. Padahal ketika malaikat pencabut nyawa datang memanggilnya, baru di situ kita sadar, oh dunia ini ada yang memilikinya adalah Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Wa ala niyati syaihina al-mursyid billah Suhibul fadilah wal karomah, guru dan orang tua tercinta yang senantiasa kita semua pintakan kepada Allah aliran barokahnya yang mulia Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga beliau beserta seluruh keluarga besar Ponpes Al-Baghdadi senantiasa diberikan barokah kesehatan, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya. Apa yang menjadi segala program-programnya beliau disukseskan oleh Allah. Barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada saya dan jamaah semuanya. Amin Allahumma. Wa ala niyati Sayyidi Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wa ala niyati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Yang saya hormati, yang Allah muliakan, para alim ulama, para asatijah, wabil khusus para guru-guru, para orang tua. Walaupun tidak saya sebut satu persatu namanya, tidak mengurangi kecintaan dan ketaatan. Semoga ulama-ulamanya Allah yang berjuang di jalan Allah senantiasa oleh Allah diberikan barokah, sehat, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya. Apa yang diperjuangkannya senantiasa dilancarkan, disukseskan oleh Allah, serta mendatangkan tambah rahmat dan barokah bagi kita semuanya. Dan juga para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus aparatur pemerintahan desa Talaga Jaya, Kecamatan Pakis Jaya, Karawang, dari mulai Pak Lurah, Pak Wakil, Pak RK, Pak RT, Pak Hansip. Di sini juga ada Bapak Wakil Unan yang tadi sudah memberikan sambutannya, dan seluruh reng-rengan aparatur pemerintahan desa Talaga Jaya yang kita banggakan. Semoga dengan adanya zikir manaqib setiap malam Kamis di desa ini mendatangkan tambah barokah bagi semuanya, bagi seluruh masyarakat desa Talaga Jaya khususnya dan umumnya. Tentunya dengan adanya zikir manaqib di sini, setiap kali istiqomah saya posting di YouTube
di Tata Swanta TV, saya posting di Facebook sehingga Desa Telaga Jaya bisa terkenal harum kemana-mana. Betul, bahwa di desa ini setiap malam Kamis itu ada zikir manakib, di mana di sini visi saya tidak lain dan tidak bukan menjikirkan masyarakat, memasyarakatkan zikir kepada Allah. Karena yang tadinya zikir itu seolah asing bagi kita. Kalau dulu kan kita cerita zikir berguru hikmah, kemudian dari guru dikasih wiridan dan kita mengamalkan secara pribadi. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Yang umum tahlil. Di tempat orang meninggal kita baca tahlil. Itu umum. Betul apa enggak? Itu umumnya. Nah, kalau zikir manakib ini mungkin sebagian ada yang sudah mengenal, sebagian ada yang masih asing. Benar apa enggak? Sebagian ada yang masih asing. Apa sih itu zikir manakib? Betul? Apa sih itu zikir manakib Syekh Abdul Qadir Jailani? Kok disebut namanya Syekh Abdul Qadir? Karena lewat zikir manakib ini kita berwasilah dengan guru, dengan orang tua, dengan Abaya Junaidi Al-Baghdadi, berwasilah kepada rajanya wali Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapa Syekh Abdul Qadir Jailani? Tentunya jamaah bertanya-tanya. Betul? Tak kenal maka tak sayang. Tidak akan pernah mengenal kalau nggak mau mengenal. Sama dengan orang ingin tahu zikir, kalau nggak jadi jamaah dulu nggak akan tahu apa itu manakib. Bener apa enggak? Bisanya cuma ngomong di luar gini gitu, aliran ini aliran itu, karena dia belum duduk di tempat ini. Betul. Coba ngalamin duduk. Oh iya, di dalam manakib yang pertama li abi wa ummi astaghfirullahaladzim, orang tua dua selalu dimohonkan ampunan kepada Allah. Betul? Bagus apa tidak? Pernah kita bisa nyenengin hati orang tua? Saya mau tanya, mau kita bayarin hutang orang tua? Hutang emboknya orang tua mau anaknya bayarin? Kadang dipinjemin orang tua aja kagak mau ngasih. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Doa gratis, zikir gratis apa enggak? Yang penting ada kemauan, ada kehusuan, ada keyakinan di dalam keimanannya kepada Allah. Betul. Selamat datang buat Ibu Kokom yang dari Bekasi. Alhamdulillah. Masuk aja, mari ke dalam. Nyimasnya lagi itu, lagi dikelon. Dulu abah waktu kecil juga seneng dikelon begitu. Alhamdulillah. Kalau sekarang ganti dikelonnya kelon bini. Ini cerita orang tua. Kadang orang tabu. Apa sih itu zikir manakib? Li abi wa ummi astaghfirullahalazim. Nih dengerin. Kalau kurang paham nanti tonton YouTube-nya. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua saya dan ampuni dosa saya kepada kedua orang tua. Ini yang pertama. Betul? Bagaimana hidup kamu akan barokah? Bagaimana ilmu kamu akan barokah? Bagaimana rumah tangga akan tambah barokah? Kalau sama orang tua saja banyak durhaka. Benar apa enggak? Sementara Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir. Nih Syekh Abdul Qadir, pengen tahu ceritanya? Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika Syekh Abdul Qadir mau pergi mondok pesantren, dia dititipkan uang beberapa dirham. Dirham itu juta, beberapa puluh juta dari almarhum bapaknya. Nah, ini peninggalan bapak kamu, uang beberapa puluh dirham. Nih dengerin ya, nih anak-anak muda dengerin nih. Ini uang ini untuk kamu mondok pesantren, nah, kamu manfaatkan sebaik mungkin. Akhirnya karena Syekh Abdul Qadir masih kecil, dijahit sama ibunya di dalam ketiak nih. Ketiak tahu ketek? Di dalam ketek nih ketiak nih.
Begitu dititipkan kepada seorang saudagar, pedagang lah, nitip anak saya mau mesantren ke sono, umpama ke Bogor. Kayak anak wakil unan kan di Bogor ya. Zaman dulu itu susah, ingin nyari kendaraan angkutan umum, ojek, apalagi kayak sekarang banyak mobil pribadi, dititipkan ke pedagang. Nitip anak saya mau pergi ke pesantren. Begitu di tengah jalan, ini ada pasukan perampok mau dirampok. Pedagang semua dipretelin semua kekayaannya, tinggal Abdul Qadir Jilani yang di saat itu namanya Jangka Dausa. Nama waktu mudanya Syekh Abdul Qadir Jangka Dausa. Ingat itu, Jangka Dausa. Ketika Syekh Abdul Qadir ditanya sama pimpinan rampok, kamu bawa apa nak? Saya bawa uang puluhan juta di dalam ketiak, uang emas. Percaya apa enggak orang anak kecil ngomong begitu? Kurang percaya? Yang benar katanya tong. Benar nih, di dalam ketiak saya, ambil kalau mau. Ini dari ibu saya, ini untuk ongkos saya mondok pesantren. Akhirnya tuh kepala pimpinan perampok kurang percaya, dibawalah Abdul Qadir Jilani ini kepada pimpinannya lagi. Bos, ini ada anak nih bos, ngaku bawa uang puluhan dirham di ketiaknya, tapi saya kurang percaya. Coba bos yang meriksa. Bener tong? Bener, kata Syekh Abdul Qadir, ini di dalam ketiak saya, ambil aja. Begitu dibuka, bener ada uang emas beberapa puluh dirham. Di situ kepala perampok menangis. Subhanallah, ini anak betul-betul jujur. Nih, orang tuanya Syekh Abdul Qadir Jilani yang ditanamkan pertama kepada anak, satu, jujur. Jujur. Orang kalau sudah nggak jujur kemana tempat tidak akan pernah bisa jujur. Betul? Kita jadi orang tua, berapa puluh tahun hidup di dunia, ajarin anak kita. Jangan dulu anak kita digiring ke pesantren, guru suruh ngajarin, tapi orang tua nggak pernah ngajarin anak. Tetap saja di mana-mana juga, kalau anaknya kurang jujur mah di dalam pesantren juga nggak akan jujur. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Ini ibunya Syekh Abdul Qadir. Nah, kemana tempat kamu melangkah, di mana kamu berpijak? Satu yang aku tanamkan, satu yang aku titipkan, satu yang aku pesankan dan aku amanahkan kepadamu adalah kejujuran. Jujur gak kita banyak dosa sama orang tua? Jujur. Pernah ngomelin orang tua? Pernah, saya ajak sering. Betul? Iya, waktu sekolah dulu. Bener apa enggak? Sering. Orang tua nggak punya duit, tetap aja kan dipaksa udunan. Bener apa enggak? Gimana nih mah? Malu saya disebut mana di depan kelas kan gitu. Marah-marah. Ingat. Nah, ketika kita sudah nggak ada orang tua, di situ baru kita terasa kehilangan selamanya atas kedua orang tua kita. Tuh baru kalau sudah nggak ada mah terbayang salah hilap dan dosa. Betul? Ini yang diajarkan oleh zikir mana? Yang pertama, mohon ampunan dosa atas dosa-dosa kedua orang tuh. Dosa kita kepada kedua orang tuh. Yang kedua, di ustaji astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa-dosa saya kepada guru-guru saya SD, SMP, SMA, di pondok pesantren, dari kecil belajar ngaji. Bener apa enggak? Kadang kita belum bisa mulang terima sama guru, mungkin banyak salah, banyak hilaf sama guru. Lewat zikir manakib di sini digosok agar Allah mengampuni dosa-dosa kita kepada guru-guru kita. Betul? Yang ketiga, lil muslimin muslimat astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa-dosa saudara saya, saudari saya seiman dan seislam. Jadi jamaah yang datang ke sini
syariatnya masih baru nginjek majelis ini, tapi hakikatnya setiap malam Kamis di sini dimohonkan ampunan dosa-dosanya kepada Allah. Syariatnya baru nyampe, baru datang. Ibaratkan duduk mah ya kayak Tewati lah, baru duduk. Bener apa enggak? Tapi hakikatnya itu dari 7 bulan yang lalu itu sudah diistighfarkan di sini. Begini di sini ibaratkan orang nyelup air mah tuh, tinggal ngeruk air, dipandiin, badan kotor jadi hati kotor jadi pikiran kotor jadi aura jelek jadi dosa numpuk jadi Alhamdulillah. Paham? Karena orang ingin duduk di majelis zikir seperti ini tidak mudah, butuh taufik serta hidayah. Betul apa enggak? Untuk menemukan ampunannya saja dia butuh taufik serta hidayah. Gak bedanya derajat orang tuh samar, Allah yang tahu rahasianya. Betul. Sekolah sudah, ijazah sudah punya, tapi bingung nyari kerjaan. Kok bingung? Kenapa bingung? Karena profesi, visi dan misi dalam hidup butuh petunjuk Allah. Nyawa sudah, nanam bibit sudah, ditandur sudah, betul? Urusan tikus urusan orang, urusan Allah. Urusan cuaca urusan Allah. Jadi antara hamba dengan Tuhannya ini harus seiring sejalan di dalam daya kekuatan. Betul. Makanya di dalam Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah bergantung dan meminta pertolong. Jangan lalai dari Allah. Kalau kita sudah mau terus mendekat dengan Allah, yang namanya orang kalau sudah dekat, Allah itu punya segalanya dan maha kuasa di atas segala-galanya. Pengen ketemu jodoh, Allah yang mempertemukan jodohnya. Betul? Pengen lancar dagang, Allah yang melancarkan. Tapi hasil dagangan keluarkanlah sebagian rezeki kita agar jadi rezeki yang baru. Hasil tani keluarkan sebagian rezeki kita agar menjadi pertanian yang barokah. Jangan takut rugi. Betul? Kalau untuk bekal ibadah kepada Allah, kalau orang pesantren aja butuh diulurin per bulan berapa mondok pesantren? Berapa? Umpama 600.000 sebulan, bener apa enggak? Nah, itu harus diulurin apa enggak lah? Kalau nggak diulurin, kiainya dari mana ngasih makannya? Bener apa enggak? Listrik kudu bayar, bener apa enggak? Sama. Jamaah di sini keluarin, ngasih uang sorban, bener apa enggak? Goceng atau 10.000, jangan 2.000, rugi nanti. Bubur kacang kan sama kuah berapa itu? Bener apa enggak? Apalagi yang kalau kagak ngasih mah bener-bener cek itu pantatnya perlu dilihat tuh, jangan-jangan kuning. Bener apa? Alhamdulillah itu perlu dicek orang begitu. Bener apa enggak? Lah buat ngibadahin dirinya aja sayang, boro-boro ngajak orang ibadah. Bener apa enggak? Alhamdulillah. Lil muslimin muslimat astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni saudara-saudari saya seiman seislam. Alhamdulillah. Jadi sebab adanya zikir di sini secara tidak langsung diistighfarkan, tetangga diistighfarkan, seluruh masyarakat desa Telaga Jaya ini diistighfarkan setiap malam Kamis. Paham? Jadi kalau ada yang ngomong apa sih itu zikir mana? Kita mengistighfarkan dirimu. Betul, mengistighfarkan kita semua, mohon ampunan dosa kepada Allah. Benar apa enggak? Alhamdulillah. Senang apa enggak? Senang enggak adanya zikiran begini? Kemudian wa atubu ilai astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Yang namanya umur pan enggak tua enggak muda, betul?
umur mah nggak bilang lagi mau pamit, bener apa enggak? Roh mau keluar dari raga nggak bilang lagi mau pamit, penuh dengan rahasia dari Allah. Baru innahu kana ghafaro, Allah maha mengampuni dosa. Kemudian kulhu, surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali. Membaca surat Al-Ikhlas sama dengan menghatamkan kitab suci Al-Qur'an. Tapi kita di rumah sering apa enggak baca kitab suci Al-Quran? Sering apa enggak? Yang sering mah sering, yang kagak mah kagak. Bener enggak? Banyaknya mah kagak. Kalau nggak ada yang tahlilan, ngikut tahlil nggak baca kulhu. Bener apa bener? Bener apa bener? Ya makanya tinggal kita milih, apa kita mau disolatin, apa mau apa kita mau didoain, apa mau tinggal pilih. Apa mau kita dijikirin atau kita zikir, tinggal pilih. Sebelum suatu saat kita dijikirin, didoain, sekarang kita jikiran dulu. Bener apa enggak? Sebelum suatu saat kita didoain, sekarang kita doa dulu. Mumpung masih ada kesempatan dari Allah. Alhamdulillah. Semoga jamaah doa-doanya tambah mustajab. Yang namanya masalah yang lain, kita punya banyak hutang, umpama ekonomi lagi sulit, jangan disambung-sambungin nama istiqomah mah. Betul? Walaupun nyambung, walaupun itu nyambung. Nyambungnya gimana? Kita doa, ya Allah mudahkan ekonomi saya. Terus ekonomi masih sulit, mungkin Allah masih dalam memproses mengampuni dosa kita. Betul? Baru hajat kita akan dikabul oleh Allah. Buktinya Abah doain Tewati, begitu dipegang panas. Belum enggak? Berarti langsung dikabul sama Allah. Bener apa enggak? Nah terus Abah mintain Mas Dika biar cepet kaya, kenapa nggak buru-buru dikabul? Lah Allah nanya lagi sama saya, usahanya apa? Dagang. Dagangnya berapa kilo? Betul nggak? 50 kilo. Ya proses. Bener apa enggak? Kecuali Mas Dika memang sudah datang ke sini udah jadi direktur. Bener apa enggak? Yang usahanya menghasilkan sekian puluh juta per hari, umpamanya, baru nggak butuh proses lagi itu mah. Yang penting tinggal dijagain jangan ada yang nipu aja, nggak bangkrut. Bener apa enggak? Ada orang kaya susah-susah nyari dunia, ketipu. Bener apa enggak? Kayak zaman sekarang nih, kasus Polri Ferdi Sambo udah jadi jenderal, lah tahu-tahu ngebunuh ajudan, lah dihukum mati penjara seumur hidup. Padahal susah apa enggak tuh? Susah. Pengen punya pangkat susah apa enggak? Kenapa harus dia bunuh pangkat itu seketika? Itulah Allah. Allah memuliakan gak bingung, Allah menjatuhkan gak bingung. Benar apa enggak? Makanya dunia ini kadang kita suka berpikir nih, ini dunia yang muter apa gua yang muter-muter? Benar enggak? Ini sebenarnya dunia yang muter apa gua muter-muterin lain? Benar apa enggak? Ingat kita ke situ. Oh iya Allah. Betul? Ingat kepada Allah. Makanya Abah mah senang ngajak jamaah zikir. Yang sudah ditakdirkan oleh Allah, ayo yang semangat. Malam Kamis depan kita Kliwonan. Saya pikir malam Kamis ini Kliwonan. Kemarin gitu 17 Agustus saya pikir Kliwonan juga lah, ini Kliwonan terus ini. Saya ngasih tahu nih jamaah Batu Jaya nih, anak-anak muda, tepuk tangan ya. Alhamdulillah anak-anak muda dari Batu Jaya bisa nyampe Kliwonan. Kliwonannya besok dong, besok datang lagi ya. Bener enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini penting nih buat anak-anak muda, daripada di rumah tongkrong-tongkrong. Bener apa enggak? Mending memakmurkan pengaji, kali aja apanan di situ kita. Bener apa enggak? Mendatangkan barokah. Ada yang pengen ketemu jodoh, bisa jadi ketemu jodoh di tempat ngaji. Bener apa enggak? Alhamdulillah. Nggak bisa jadi, namanya Allah maha mengabulkan doa.
Doa. Makanya malam Kamis depan nih kita masak nih ibu-ibu ya. Kita beras mah banyak ya. Lauknya lauk. Benar apa enggak? Nih malam Kamis depan belajar apa? Belajar gua mau nyumbang malam Kamis besok mas kilo jair bang 15.000. Bener apa enggak? Kecil sebulan sekali mah. Bener apa enggak? Kecil. Harta mah nih dipirit-pirit ntar begitu jeblos ke rumah sakit langsung habis. Mau ngomong apa? Bener apa enggak? Punya bini pelit, lakinya merucut. Punya yang muda makan tuh. Bener apa enggak? Orang laki susah nyari duitan ya, punya bininya dipirit-pirit, akhirnya kecap pirit juga. Bener enggak? Itu alhamdulillah. Bersedekah ya Allah, saya niat bersedekah, saya minta barokah sedekah ini, mudah-mudahan laki saya kalau mau merucut ada aja jalan ngalanginnya. Begitu doanya. Bener enggak? Ya Allah nih saya niat bersedekah, anak saya susah nyari kerjaan biar gampang, anak saya sulit ketemu jodoh biar mudah. Betul apa enggak? Jadi doa itu didorong dengan sedekah. Sama Abah juga kan didorong, dari siang udah masak bubur kacang didorong. Jadi jamaah mau punya duit gak punya duit yang penting duduk. Bener apa enggak? Capek katanya saya bang ngegoler. Bener ya, abang cikiran mau ngegoler mah ya, kalau ngelonjor mah nggak apa-apa, kali capek dari sawah. Bener apa enggak? Jadi jangan dikambing hitamkan, capek emang ngomong aja lu males. Bener apa enggak? Jadi jangan dikambing hitamkan. Kadang ini suka dikambing hitamkan, ustadz kiai dijelek-jelekin, buku memang dia kagak mau ngikut cikiran. Simple kan jawabannya, saya nggak cocok, nggak mau ngikut zikir, beres urusan. Gua kagak ngajak lu mau ngikut ayo kagak ya sudah. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Alhamdulillah. Sebelum kenal lu juga 13 tahun yang lalu gua udah istiqomah, gua udah sedekah. Bener apa enggak? Kalau saya prinsip begitu, ibadah lu mau ngikut ya sudah, enggak ya sudah, beres urusan. Amaluna amalukum, amalmu amalmu, amalku amalku. Paham? Alhamdulillah. Ini kadang kan kita suka mengkambing hitamkan alasan ini alasan itu. Itu malesan katanya Allah. Benar enggak? Tahu belum ketemu butuhnya lo, besok kalau udah ketemu butuhnya sama Allah. Benar enggak? Alhamdulillah. Kayak Tewati kemarin, bah ini saya udah 16 tahun, udah yang yakin sama Allah, zikir aja, betul, doa, sholawat banyakin, deket sama Allah, insya Allah penyakit apapun namanya motor mada rusaknya. Bener apa enggak? Kita mencret wajar ya, bongannya kan makan, kalau makan sambal pan kebanyakan. Bener apa enggak? Itu jangan dijadikan alasan, yang penting tetap semangat berjuang. Orang berapa aja, ayo istiqomah. Istiqomah enggak kudu banyak orang, karena di sini nggak ada kepentingan. Kali saya mau nyalon lurah ngumpulin orang mulu, enggak. Kali saya mau nyalon dewan, enggak. Kali saya pengen dianggap sebagai kiai, kagak. Betul? Enggak. Ngajak doa, ngajak zikir, sudah beres urusan. Nggak jadi kiai di Telaga Jaya juga, di mana-mana udah jadi kiai. Di mana-mana banyak yang manggil ceramah. Bener apa enggak? Alhamdulillah. Makanya pangkat itu mah pangkat dunia, yang kita cari pangkat di mata Allah. Siapapun dirimu, kamu yang tadinya bekas orang rusak, masuk di tempat ini minimal seminggu sekali mah jadi orang bener. Bener apa enggak? Kan seminggu ya umpamanya ya, kagak ingat aja apa namanya yang namanya ibadah ya, seminggu sekali kita tuh jadi orang bener dulu, betul? Besok sedikit-sedikit berubah, sholat yang belum mau belajar sol, zakat masih belum mau belajar jak, puasa masih belum mau belajar insya Allah. Paham jamaah? Jadi kita minta kepada Allah agar di sini tempat mendatangkan tambah barokah.
Tidak hanya bagi saya, tetapi bagi jamaah. Jamaah yang utangnya banyak yang sabar. Dah emang dasarnya utang lu yang makan. Bener apa enggak? Masa jikiran jadi disalahin, utang belum kebayar. Utang belum kebayar, jikiran jadi disalahin. Tuh kata gua kayak kagak kabul doa ustad, buktinya utang gua belum kebayar. Bener enggak? Waktu ngutang mah kagak bilang sama ustad yang ngutang. Bener apa enggak? Alhamdulillah. Makanya hutang semoga biar diberi lunas oleh Allah. Ekonomi yang sulit diberi mudah. Kita punya anak lagi pada sekolah, lagi mondok pesantren, biar pada diangkat derajatnya. Allah semua itu kuasanya yang bisa mengangkat derajat. Alhamdulillah juga di tempatnya Buluranengsi, di musolanya setiap malam Senin Kliwon sudah dibuka ya, sebulan sekali di tempatnya Buluranengsi. Alhamdulillah kemarin sudah mulai sebulan sekali di Kali Asin, Desa Telaga Jaya. Yang ada waktu senggang kalau malam Senin Kliwon ciriin aja. Maksudnya biar banyak saudara, betul. Dengan silaturahmi insya Allah banyak saudara di mana-mana. Kalau kita enggak silaturahmi ya, kalau kita enggak mau hidup berjamaah, mau kapan lagi? Benar apa enggak? Oh iya. Mayri katanya anaknya lagi ujian di Akademi Keperawatan ya. Mayri dianalis tuh bagian pengobatan. Alhamdulillah. Lanjut ini jamaah. Lanjut. Jadi walaupun kita siangnya sibuk, capek, paksain urusan ibadah mah. Betul? Ini lagi seminggu sekali. Paksain. Kalau bukan kita yang maksain, ilok kita kudu digotong sama tetangga. Hah? Kalau mati itu digotongin orang, lah kan masih hidup. Benar apa enggak? Kalau masih hidup tinggal ngidupin iman, ngidupin keyakinan, duduk bersimpul dalam zikir dan doa berjamaah, insya Allah Allah berikan kita keberkahan. Orang-orang nih Ustadz dari Muara Gembong nih, dari Beting tuh, Ustadz yang kemarin hajat ngundang Abah naradan dakwah di Muara Gembong di Beting. Beliau datang bawa gegesek sekardus TV itu gede banget, bawa udang cakrek udah mateng. Coba orang mah jauh. Mayri itu bikinin kue dari Bekasi. Benar bang enggak? Lah kadang kita bang disuruh ibadah susah banget. Heran saya mah. Benar bang enggak? Heran saya mah kadang. Ngakunya Islam. Benar apa enggak? Lah iya, udah bukan musimnya. Betul. Kemarin kita cukup musim corona susah berjamaah begini. Benar apa enggak? Berjamaah susah, sholat berjamaah susah, wiridan berjamaah susah, salaman pakai tinju. Lah kan kagak enak banget salaman pakai tinju. Salaman sama orang tua, anak sama orang tua takut nyebarin virus, pugu orang tuanya bengek. Makanya jangan sampai susah. Ya gitunya. Namanya majelis zikir ini ada barokahnya. Pasti Allah kirim dari manapun Allah kirim. Umatnya Allah kirim. Kebutuhannya Allah kirim. Insya Allah semua jamaah pun akan dicukupi oleh Allah. Insya Allah. Mari dari itu kita zikir kepada Allah. Siap apa enggak?